warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil dzakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina abyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Senantiasa kita mensyukuri semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil, kita senantiasa belajar, berlatih setiap hari untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut, terutama nikmat yang utama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk diantaranya nikmat bagi hari ini bisa melangkahkan dua kaki kita ke taman-taman surga Allah yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kita ini termasuk langkah yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa yang menyusuri jalan, melangkahkan kakinya untuk menuju ke tempat mencari ilmu, maka janji Allah melalui lisan Rasulullah SAW, sahalallahu lahu thariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas dalam kajian kita At-Tadhkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita At-Tadhkirah kembali, masih dalam tema bahasan kondisi keadaan manusia di padang mahsyar dalam rangkaian menerima catatan amal perbuatannya. Sebelumnya kita seperti biasa kita awali dengan zikir Asmaul Husna. Mudah-mudahan semakin banyak hal-hal yang menjadi wasilah kita memiliki kemungkinan hak untuk berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan membaca zikir Asmaul Husna ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq
ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'if, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Mu'si, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dhar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih membahas kondisi pembagian catatan amal manusia di padang mahsyar. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikuti rangkaian penjelasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dari sejak pembahasan ini padang mahsyar, maka kita akan menemukan tidak ada manusia yang tidak punya dosa, yang tidak lepas dari dosa. Itu catatannya itu. Kemarin ada hadis sahih yang meriwayatkan bagaimana orang yang selamat ditampilkan pertama kali adalah catatan amal buruknya. Jadi kalau ada pembahasan, ada ustadz yang menjelaskan tentang tazkiyatun nufus, tentang cara membersihkan hati, bukan berarti ustadz tersebut sudah sok bersih hatinya. Bukan ustadz tersebut tidak punya dosa, sudah pang-nak, bukan. Gak ada di dunia ini orang yang tidak punya dosa, semuanya punya dosa. Yang kemarin saja yang selamat itu dibukakan dulu catatan amal buruknya pertama kali. Buka. Qad ghafartuha. Surah Allah. Aku sudah mengampuni dosa-dosanya. Gitu. Di balik bukunya catatan anak kebaikan. Inilah yang menghantarkan dia ke surga. Gitu. Jadi jangan ada pemahaman di benak kita, tidak akan ada orang yang normal pemikirannya bahwa siapapun yang ngisi memahami bahwa dirinya lebih suci, lebih bersih, tidak punya dosa. Tidak ada orang. Ya, itu orang yang picik kalau bisa memahami bahwa manusia ada yang merasa tidak punya dosa. Ada yang tidak punya dosa, semua punya dosa. Saya punya dosa, banyak mungkin dosa saya yang tidak diketahui oleh jamaah semuanya. Tapi orang yang paling baik bukan orang yang tidak punya dosa, karena gak akan ada
ketemu orang yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang ketika punya dosa, isyarat dalam Al-Quran, dia segera bertaubat dan istighfar. Itu istighfar. Makanya taubat itu setiap hari sebelum tidur. Sebelum tidur kita taubat, maafkan kesalahan orang kepada kita. Kita kesal sama si A hari ini, maafkan kesalahannya, karena itu berbuah manis buat kita. Tapi kalau dipendam, berbuah pahit. Kita dianiaya, dizolimi sama orang, dianiaya apapun bentuknya, sebelum tidur maafkan. Kalau bisa kita nasihati sebenarnya. Kalau tidak bisa ya sudah, maafkan saja, maafkan. Itu adalah buah manis buat kita kalau memaafkan dosa orang lain sebelum tidur. Memang berat. Ya, kita merasakan kalau kita punya kezaliman dari orang lain kepada diri kita mau memaafkannya itu berat. Itu berat sekali. Apalagi kita merasa sudah banyak berbuat baik sama orang tersebut, tapi orang tersebut kalau berbuat tidak baik kepada kita, itu berat memaafkannya. Terido gitu. Kesana gitu ya. Jadi rangkaian dalam hadis-hadis yang telah kita bahas membuktikan bahwa, menunjukkan bahwa tidak ada orang yang tidak punya dosa. Semua punya dosa. Siapa yang selamat? Makanya dalam Al-Quran kemarin juga ayatnya ya, Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, yang memegang catatan amal suhuf tohiroh dengan tangan kanan bukan orang yang tidak punya dosa. Orang yang catatan amal baiknya lebih banyak dari catatan amal buruknya. Sekarang kita hitung-hitung diri kita, lebih banyak mana amal perbuatan baik kita dibanding perbuatan buruk. Itu catatan. Itu aja sekarang. Jadi yang diberikan dengan tangan kanan bukan orang yang diberikan catatannya dengan tangan kanan, orang yang tidak punya dosa, kan tidak begitu. Enggak. Dikatakan kemarin pasal yuhasabu hisaban yasir. Dia akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Kenapa? Karena timbangannya kemungkinan lebih banyak kebaikannya daripada keburukan. Karena itu. Sebaliknya kalau dia memiliki catatan amal dan dari tangan dengan tangan kiri atau dengan punggung, maka itu adalah orang yang amal perbuatannya lebih banyak perbuatan buruknya daripada perbuatan baiknya. Nah, kayak gitu ya. Ini deal, kita harus dealkan dulu. Jadi na'udzubillah, kalau kita merasa, Allah kan menegur kita dalam Al-Quran surat apa itu saya lupa. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu mensucikan dirimu. Makanya kata-kata apa ya? Kata-kata ceplosan gitu, kata-kata gini. Misalnya kita lagi diam nih, tiba-tiba ada orang, Assalamualaikum Pak, ini ada rezeki sedikit dari saya. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Gitu ya. Itu kata-kata rezeki anak soleh. Kalau yang mengucapkan adalah kita, itu ulama banyak yang melarang. Ya, itu sama dengan tuzakku anfusakum. Kita mensucikan diri kita, merasa suci. Banyak kajiannya, ya. Rezeki anak soleh. Dan kecuali yang ngomong kita ke orang lain. Misalkan Ustaz Abu dapat rezeki, saya bilang Ustaz Abu, rezeki anak soleh ini, nah boleh kalau saya Ustaz Abu, bukan saya kepada diri saya sendiri, gitu. Kalau saya pada diri saya sendiri, nah ulama banyak yang hati-hati kalau masuk ke dalam hati itu tuzakku anfusahu, itu mensucikan diri kita, mensucikan dirinya sendiri. Gitu. Allah larang, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu mensucikan dirimu sendiri. Kan tidak ada siapa yang banyak dosa, siapa yang tidak banyak dosa. Makanya kita kondisi apapun jangan lepas istighfar. Kan setelah sholat juga lisan yang pertama adalah istighfar kan.
Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Nah, gitu. Itu setelah sholat. Setelah sholat selalu istighfar. Kemudian sebelum tidur, kemudian di sepertiga malam terakhir kita istighfar. Ayat yang apa? Ayat yang wa fil ashari hum yastaghfirun. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka ahli surga itu tanda-tandanya di dunia fil ashar, di waktu sahur hum yastaghfirun. Mereka meminta ampun kepada Allah. Itu ahli surga. Ciri ahli surga mereka yang sering istighfar di waktu sahur. Berarti kan kalau mau istighfar di waktu sahur harus bangun dulu, ya. Kalau nggak bangun kan nggak bisa istighfar. Masa istighfar sambil tidur? Kalau dia istighfar berarti kan dia bangun gitu maksudnya. Dia bangun, dia melakukan ibadah, kemudian dia istighfar. Kesimpulan bahasan kemarin saya bacakan. Ala inna kulabna kulan dalilun ala anal insan yud'a fil akhirah bismihi wa bismi abi. Jadi hadis-hadis kemarin tentang panggilan bulan bin bulan itu menunjukkan yud'a fil akhirati bismihi wa bismi abi. Seseorang nanti di akhirat ini sahih dari pertentangan ulama akan dipanggil berdasarkan namanya, wasmi abihi dan nama bapaknya. Baban bin Anam. Nah, gitu. Walaupun dulu tapi punya nama lain saya bapaknya. Keringan wae diganti. Mungkin ada beberapa yang tahu. Jangan diurut bahas ya. Namanya jadi suka merasa aneh gitu. Nama kecil dulu diganti karena keringan wae merenyi gitu. Diganti wae Pak. Entong iya diganti baban. Ini limit betul. Tanpa ulang ternyata orang tua. Allah baru. Tapi mudah-mudahan yang dipanggil adalah nama yang sekarang yang diikrarkan oleh orang tua dengan nama bapak kita. Wa qad jaa sharihan min hadisi Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wasma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kalian semua kata Rasul nanti di hari kiamat di saat padang mahsyar akan dipanggil kalian dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Karena itu fasinu asma'akum. Baguskanlah nama-nama kalian. Jadi nama teh sing alus artina. Tidak selalu harus bahasa Arab walaupun ada sunnahnya, bahasa apapun, tapi maknanya kalau diterjemahkan secara umum baik. Karena Rasul pernah mengganti nama sahabat dari Harbun menjadi Amnun. Siapa namamu? Harb, perang. Itu Rasul itu orang perang, program itu baik kan. Kalau bawa pulang tahu, pulang Rasul dan Andro. Diganti kalau lah ismu Amnun. Jangan namamu Amnun, aman. Diganti dari Harb menjadi Aman. Jadi apapun nama kalau punya arti buruk segera ganti. Nah itu kesimpulan kemarin. Nah sekarang bahasannya nanti di padang mahsyar juga akan terjadi proses kondisi orang yang wajahnya memutih dan wajahnya menghitam. Dari Imam Tirmizi dari Abu Umamah Ru'usan mansuban ala barojin Dimashq. Jadi Abu Umamah pernah melihat kepala-kepala orang, kepala manusia di Damaskus dipancang, ditiham. Udah dipenggal kepalanya, dipancang, dipisah. Siapa orang ini? Dalam hadis yang lain dikatakan ini adalah hadis tentang orang-orang yang golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang yang ibadahnya susah ditandingi oleh Ahlus Sunnah. Mereka ibadahnya luar biasa. Sekarang mungkin ada orang sekarang sampai hari zaman ada Mu'tazilah.
kaum Mu'tazilah yang ibadahnya luar biasa, tapi mereka meresap keimanannya keluar dari anak, seperti busur keluar dari anak, seperti anak panah keluar dari busurnya, udah murtad dari Islam. Karena mereka apa ciri khasnya? Mudah mengkafirkan, mudah menyesatkan, mudah melaknat orang lain. Itulah kelompok yang zaman dahulu menjadi cikal bakal kemunculan orang-orang yang menjadi pembunuh sahabat-sahabat utama Rasulullah SAW. Di antaranya membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu saya ulang, Abdurrahman bin Muljam. Dia hafal Al-Quran dan makna tafsirnya. Dia guru besar Al-Quran di Yaman. Atas permintaan Umar bin Khattab menusuk Ali sambil membaca Quran surat Al-Baqarah. Isinya itu tentang dia merasa jihad. Barang siapa orang yang berjihad di jalan Allah, dia akan diampuni dosa, akan masuk surga gitu. Ya, terus. Tidak ada penyesalan, tidak ada. Dia hafal Al-Quran, hafal makna Al-Quran, tetapi semangat merasa benar, merasa seperti setan, gitu. Merasa benar sendiri, Mu'tazilah, mengkafirkan orang lain, memfasikan orang lain. Ketika dia dihukum bunuh juga, dia minta, jangan kau bunuh aku kisah sekaligus, tapi potonglah jari-jariku satu persatu, supaya aku lebih nikmat merasakan jihadku di jalan Allah. Gitu jangan. Bayangkan dahsyat sekali. Dipotong jarinya, tek, semua dipotong. Itu langsung ditusuk. Permintaannya begitu. Dan dia menikmati kesesatan dalam itunya ya, Masya Allah. Kalau baca itu merinding dulu kita. Artinya orang yang hafal Al-Quran, kalau hatinya tidak dibuka dengan hidayah taufik dan jalan yang lurus, tetap saja bisa tersesat. Ya, bisa tersesat. Faqala Abu Umamah kilabun nar syarrun qatlata ta'dilis sama. Anjing-anjing neraka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di muka bumi. Kilabun nar, anjing-anjing neraka bahasa. Anjing-anjing neraka adalah seburuk-buruk orang manusia yang dibunuh di muka bumi. Khairul qatla man qataluhu, sebaik-baik orang adalah yang membunuh mereka. Jadi orang yang membunuh kaum Mu'tazilah itu orang sebaik-baik manusia, karena mereka sudah kufur, ya sudah kufur. Summa qara'a qaulahu ta'ala yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Lalu Abu Umamah membaca ayat ini ila akhiril ayat. Dari Anas bin Malik an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qouli ta'ala yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Yauma tabyadu, hari ketika memutih wujuhun, wajah-wajah, wa taswaddu, dan menghitam wujuhun, wajah-wajah. Yakni ditafsirkan tabyadu wujuh ahli sunnah, akan memutih wajah-wajah ahli sunnah, wa taswaddu wujuh ahlul bid'ah, dan akan menghitam para ahli bid'ah. Kalau kita bahas ahli sunnah dan ahli bid'ah, bahas bid'ah itu akan sangat panjang, karena sampai hari ini bid'ah itu menjadi polemik, perdebatan antar ulama. Sebagiannya saling menuduh bahwa kita ini bid'ah, segala macam bid'ah. Tapi tetap ada panduannya. Walaupun kul di situ kul majmu' bukan kul jami', kul yang tidak mengurus semuanya. Tidak semua bid'ah itu dolalah, ada bid'ah yang tidak dolalah. Seperti Umar bin Khattab, beliau orang yang paling banyak menawarkan hal-hal baru. Di masa Rasulullah SAW sudah tiada, beliau yang sering membuat istihad-istihad yang baru, belum pernah di masa Rasulullah. Umar bin Khattab, sehingga beliau pembaharu, sahabat pembaharu. Tapi dalam koridor syariat nggak keluar dari syariat.
Kita kalau sekarang bidah itu hal-hal yang tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada isyarat-isyaratnya berkaitan dengan ibadah mahdoh, ritual itu. Kenapa cocok sekali? Karena nenek moyang kita itu agamanya dulu animisme, dinamisme, kepercayaan terhadap roh nenek moyang, kaluhun, sang hyang widi itu. Kalau itu patung itu maka sesajen. Dulu kita sering kalau ada niat segala macam, masa-masa dulu ada kita sok syukuran di makam Mbah Yusuf gitu tuh di bawah asri. Lalu dalahar di sekitar makam. Setelah hadiah puji, memahami itu adalah makam mbah kita, bahasa sepuh kita. Adalah apa sahaba Yusuf? Kenapa Yusuf sah? Cucurah kita itu mulai bilang dari ingatan waktu SMP, SD SMP nya. Lalu memang pegangan sawah itu di kebun kirai itu di tanaman ya danas nuhun teh ini tahu. Itu salah satu contoh budaya-budaya dulu yang karena kita ini orangnya gitu, makanya Sunan 9 itu wali 9 ya, itu memulai dari budaya itu, tidak bisa dipangkas habis akarnya. Makanya kalau kita baca sejarah para wali, ucapan Sunan Kudus itu kan diingatkan kata beliau, biarkan nanti orang-orang setelah kita yang akan meneruskan apa yang tersisa. Gitu. Memang belum beres. Wali 9 selesai, belum beres PR-nya. Sampai hari ini belum beres. Larung laut, sedekah laut. Orang, eta kan Nyi Kidul. Lain sedekah laut, sedekah laut. Ini sedekah laut, sedekah laut aja rumah. Sajen. Kalau kita laut ke, eta jeung Nyi Kidul. Jeung Nyi Blorok. Nyi Kidul ke bahasa pantai selatan ya. Kalau Kidul, karena itu masih ayat kan, sisa-sisa para itu. Jadi memang orang perlu hati-hati, jangan sembarangan nuduh orang ahli bid'ah, jangan sembarangan juga kita melakukan sesuatu yang khawatir itu adalah bid'ah, khawatir. Makanya kalau kita ingin ibadah pun jangan mencari-cari ibadah yang baru, yang sudah ada saja, gitu. Puasa Senin Kemis terus gaskeun. Masih ada yang kurang Nabi Daud. Senin, Selasa teu, Rebo, Kamis teu, Jumat, selang-seling. Itu entong dengan puasa nu aneh. Puasa teu ngadahar hulu pedak. Puasa teu ngadahar lauk teri. Ari liwat awak. Bahkan kalau kita seorang vegetarian, cek akidah vegetariannya. Kenapa dicek? Jangan-jangan mengharamkan barang yang Allah halalkan. Saya tidak makan makhluk bernyawa. Rasul supaya daging eme sampai akhir hayatnya. Mentang-mentang orang ini sudah sah. Vegetarian full, cek akidahnya. Kenapa engkau vegetarian? Adakah secara medis benar-benar keterkaitan bahwa kalau kamu makan daging kambing kamu alergi berat misalkan, jadi kamu tidak makan daging berbau bernyawa dengan daging, lauk, tapi sayur-sayuran. Khawatir tadi akidahnya sudah dihalalkan sama Allah, diharamkan kusorangan, ngaharamkeun barang halal. Makanya biasa wae itu. Sedaun makan daging. Asam uratnya tinggi, kurangan gitu. Kenormal hipertensi, uyah nasi bawa sih sedap, kernaik kurangan gitu. Tunggu dari awal hidup maafnya. Tidak ada pada dalam Islam
Maka konsep tidak makan makhluk bernyawa itu bukan konsep Islam, itu konsep Hindu dan Buddha. Sama seperti konsep terkawin, Hindu Buddha terkawin. Dulu si Martin baca buku di Spanyol banyak ditemukan kuburan di depan gereja. Ini mungkin kasus hanya kasus gitu maksudnya. Tidak semua mungkin orang Nasrani seperti ini. Tapi karena nikah itu goriza tenau namanya, insting ada setiap manusia. Gak bisa dibendung, gak bisa ditahan, harus disalurkan. Makanya Rasulnya kalau kita pemuda sahabat tinggi, puasa Senin Kamis meredam syahwat. Gak bisa diputus, gak bisa membludak. Makanya pendeta yang tidak benar, pendeta oknum pendeta itu akhirnya apa? Dia berzina dengan biarawatinya. Kemudian hamil biarawatinya, bayinya dikubur di depan depan gereja. Dikubur banyak ditemukan kuburan bayi hasil perhubungan gelap antara pendeta dan biarawati. Di depan umum saja tidak kawin. Ayo syahwatnya makan gede. Tetap burunya syahwat. Gak mungkin dibendung, itu goriza dari Allah, fitrah. Kalau dibendung, meledak. Itu contoh sedikit. Kurangi kasus-kasus dalam kegiatan seorang muslim banyak ya yang sudah punya istri masih kenewe, cilak-ciluk, dan sejen. Dalam masa wabai, syahwat, bosen. Kalau tidak ditanam dengan cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah, itu lama-lama bosen. Ingin cari suasana baru.